Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5446, Gua Penekan Iblis. Teratai merah. Teratai biru yang berakar dalam kekacauan, perlahan berubah menjadi teratai merah berlumuran darah di depan mata Lin Bai. Cahaya merah yang menakutkan menerangi pandangan Lin Bai, dan aura pedang biru tak terkendali yang terpancar dari tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi aura pedang merah. Meskipun itu hanyalah perubahan warna sederhana, sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan oleh banyak seniman bela diri. Aura yang terpancar dari Lin Bai saat ini benar-benar berbeda. Aura pedang teratai biru, sederhana dan murni, melambangkan kebebasan dan sifat liar dari aura pedang teratai biru. Aura pedang teratai merah, tajam dan menakutkan, melambangkan aura membunuh dan sifat mendominasi Lin Bai. Lin Bai tenggelam dalam aura pedang, tak mampu melepaskan diri untuk sementara waktu. Xiao Changsheng, memegang cangkir gioknya, menatap takjub perubahan Lin Bai, lalu berseru, seperti yang diharapkan dari seorang anggota klan Langit Pemakan. Mereka semua sangat berbakat. Aku hanya memberikan beberapa kata bimbingan sekilas, dan dia langsung memahami hambatan dari niat pedang teratai biru. Namun, aku bertanya-tanya apakah bimbinganku pada akhirnya baik atau buruk baginya, dan bagi dunia ini. Xiao Changsheng menatap cangkir teh di antara jari-jarinya, tenggelam dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Xiao Changsheng terkekeh lagi, seolah tak menyadari masalah dunia, lagi pula, alam iblis tidak akan damai lama. Apa bedanya jika ada satu anggota klan pemakan lagi atau satu berkurang? Seekor gagak di hutan yang jauh, mengintip melalui dedaunan lebat, melihat Lin Bai bermandikan cahaya merah dan sedikit menyipitkan matanya, si tua bangka Xiao Changsheng itu benar-benar memberi Lin Bai beberapa petunjuk sekilas, dan Lin Bai sudah memahami ambang batas tahap ketiga niat pedang teratai biru. Dan dia bahkan membiarkan Lin Bai menempa jalannya sendiri dalam teknik pedang teratai biru. Aku penasaran, apakah itu ajaran Xiao Changsheng yang luar biasa, atau apakah Lin Bai memang berbakat luar biasa? Gagak itu mengerucutkan bibirnya, menggumamkan beberapa patah kata, lalu terbang menjauh, bergumam dalam hati, aku sungguh tak percaya. Dia sosok sekali berakademi rusa putih di kerajaan Chu, pasti dia punya harta karun di gua surganya. Gagak itu dengan keras kepala mencari jejak harta karun magis di area itu. Sesaat kemudian, Xiao Changsheng tiba-tiba muncul di belakang gagak itu, tertawa sambil bertanya, apa yang kau cari? Gagak itu menjawab, mencari harta karun. Kau pasti tidak semiskin itu, kan? Kau tidak punya satu pun harta karun. Itu tidak benar. Bukankah di kerajaan Chu dikatakan kau tak tertandingi dalam ilmu pedang dan ahli kaligrafi sekaligus melukis? Setidaknya, kau seharusnya punya pedang dan pena, kan? Xiao Changsheng terkekeh dan berkata, waktu kecil, aku suka pamer, jadi aku suka membawa pedang di satu tangan dan pena di tangan lainnya. Tapi sekarang aku sudah lama mengasingkan diri di pegunungan. Aku mengembalikan pedang itu kepada Kaisar Chu, dan pena yang biasa kupakai masih ada di akademi. Sekarang, selain sebungkus teh melati, aku tidak punya apa-apa lagi. Gagak itu mengerucutkan bibirnya, tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, kasihan sekali. Dasar cendekiawan yang sok tahu. Xiao Changsheng menatap gagak itu dan bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Gagak itu menoleh, menatap Xiao Changsheng dengan rasa ingin tahu beberapa kali lagi, lalu berkata, pernah bertemu sebelumnya. Kok aku tidak tahu? Xiao Changsheng berkata, waktu kecil, aku sedang bermain di gunung belakang Akademi Bailu. Aku tak sengaja tersesat di pegunungan. Saat itu, kultivasiku belum tinggi, dan aku secara tidak sengaja memasuki gua penekan iblis terlarang di gunung belakang Akademi Bailu. Saya ingat betul ada seekor gagak hitam yang berdiri di tengah kegelapan, di atas tulang putih, yang menuntun saya ke jalan keluar dan juga memberi saya gulungan teknik kultivasi. Berkat gulungan teknik kultivasi itulah saya mencapai apa yang saya miliki saat ini. Bukankah gagak yang kulihat di gua penekan iblis itu kau? Xiao Changsheng bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah kenangan terdalam yang terpendam di hati Xiao Changsheng, sebuah adegan yang tak akan pernah ia lupakan. Gagak itu meraung kaget dan marah, Pak Tua, apa yang kau katakan? Kau benar-benar bilang aku iblis. Apa kau pikir aku iblis yang lolos dari gua penekan iblis? Xiao Changsheng berkata, tentu saja tidak. Tidak ada iblis yang masuk ke gua penekan iblis yang pernah keluar tanpa cedera. Karena kau tidak terluka, senior, kau pasti bukan iblis dari gua penekan iblis. Aku hanya ingin tahu, apakah gagak yang kulihat saat itu kau? Kata-kata Xiao Changsheng menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada gagak itu. Seperti yang dikatakan Xiao Changsheng sendiri, jika gagak itu tidak memberinya gulungan teknik kultivasi dan membimbingnya keluar dari gua penekan iblis, ia mungkin akan dicabik-cabik oleh jiwa-jiwa yang tersisa di dalamnya. Gagak itu berteriak kaget, mana aku tahu.
Gua penekan iblis apa di belakang Akademi Rusa Putih? Aku belum pernah mendengarnya, dan aku juga belum pernah ke sana. Mata Xiao Changsheng sedikit meredup, dan ia berkata dengan suara rendah, kukira kau gagak yang dulu. Jika itu benar-benar kau, mungkin kerajaan Chu masih bisa diselamatkan. Gagak itu bertanya dengan heran, apa yang terjadi dengan kerajaan Chu? Aduh, desah Xiao Changsheng tak berdaya. Gagak itu berteriak, mungkinkah sisa-sisa jiwa iblis di gua penekan iblis itu mulai bangkit kembali? Xiao Changsheng mengangkat alis dan berkata, senior, masih berani bilang kau belum pernah ke gua penekan iblis. Gagak itu terdiam sejenak, aku tidak ingat apakah aku pernah ke sana atau tidak, tapi aku sangat ingin tahu apakah ada tempat seperti itu, di mana banyak sisa jiwa iblis yang tak bisa dibunuh ditindas. Xiao Changsheng mendesah, Istana Iblis Sembilan Neter telah bangkit dari abu, dan kekayaan jalur iblis telah meningkat pesat, membuat para monster tua di gua penekan iblis semakin gelisah. Gagak itu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, tidak apa-apa, bahkan jika langit runtuh, ada orang-orang tinggi yang menopangnya, apa yang kau takutkan? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada gua penekan iblis dan kau tidak bisa menopangnya, bukankah masih ada dinasti kerajaan Chu? Jika dinasti kerajaan Chu tidak bisa menopangnya, bisakah sekte-sekte kuno dan tanah suci itu tega melihat makhluk-makhluk dari dunia iblis menderita? Jika mereka tidak membantu, maka semua persembahan dari kerajaan Chu dan dunia iblis selama bertahun-tahun akan sia-sia, bukan? Kata gagak itu sambil menyeringai. Xiao Changsheng berkata, senior benar-benar riang. Seandainya saja suatu hari nanti aku bisa sesantai senior dan dewa pedang teratai biru. Kata gagak itu sambil mengerucutkan bibirnya. Kau bisa melakukannya dengan mudah, tapi Lin Bai sama sekali tidak bisa. Xiao Changsheng melirik Lin Bai, yang diselimuti cahaya merah di dalam gubuk jerami di bawah gunung, tersenyum, dan berkata, sebagai anggota klan langit pemakan, mereka ditakdirkan menjadi buronan. Inilah takdir mereka. Lin Bai, yang bermandikan cahaya merah di depan gubuk jerami, tetap diselimuti cahaya merah selama 5 hari sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, teknik pedang teratai biru Lin Bai resmi memasuki tahap ketiga. Ia tidak hanya memahami niat pedang teratai biru, tetapi juga, berdasarkan itu, memahami niat pedang teratai merah yang bahkan lebih mendominasi. Hal ini memungkinkan kekuatan Lin Bai untuk menembus sekali lagi. Jika diklasifikasikan menurut hierarki jenius Istana Iblis Sembilan Neter, maka kekuatan Lin Bai saat ini seharusnya sangat dekat dengan tingkat Dao Child. Bab 5447 menjelang badai. Lin Bai terbangun dari pencerahannya, dan teknik pedang teratai biru resmi memasuki tahap ketiga kultivasinya. Ia tak hanya memahami teknik pedang teratai biru, tetapi juga, berdasarkan pemahaman tersebut, menguasai teknik pedang teratai merah yang bahkan lebih mendominasi dan tajam. Tepat saat Lin Bai terbangun dari pencerahannya, burung gagak itu terbang kembali ke bahunya, tampak tidak senang, jelas tidak menemukan sesuatu yang berharga di dalam gua harta karun ajaib. Xiao Changsheng juga perlahan mendekat, masih memegang cangkir giok. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Lin Bai menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Xiao Changsheng. Lin Bai telah cukup lama mengolah teknik pedang teratai biru, tanpa tanda-tanda terobosan. Jika bukan karena bimbingan Xiao Changsheng hari ini, Lin Bai mungkin akan terus menempuh jalan yang salah ini, membuat terobosan ke tahap ketiga semakin jauh. Untuk apa berterima kasih padaku? Aku hanya melontarkan beberapa kata yang tidak masuk akal. Terobosanmu itu karena kau mendapat pencerahan? Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Xiao Changsheng sambil tersenyum, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Lin Bai tersenyum, ia akan mengingat kebaikan ini. Xiao Changsheng melirik Lin Bai dan langsung menyadari kebingungannya dalam berkultivasi. Dengan beberapa kata bimbingan yang ringan, Lin Bai berhasil mencapai terobosan. Ini karena Lin Bai sangat berbakat dan memiliki pemahaman yang luar biasa. Tetapi juga karena bimbingan Xiao Changsheng yang terampil. Mengenai Xiao Changsheng yang mengenali Lin Bai sebagai anggota klan langit pemakan dan mengolah teknik pedang teratai biru, Xiao Changsheng tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah ia tidak melihat Lin Bai sama sekali. Xiao Changsheng berjalan ke pohon persik di dekatnya, mengulurkan tangan dan memetik cabang dengan 3 bunga persik yang sedang mekar di atasnya. Ia menyerahkan ranting bunga persik itu kepada Lin Bai, sambil berkata, meskipun aku berjanji akan menemanimu ke gerbang langit dan bumi, aku tidak bisa melindungimu setiap saat. Ranting bunga persik ini adalah hadiah untukmu, di saat kritis, ranting ini dapat menjamin keselamatanmu. Lin Bai mengambil ranting itu dan merabanya, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Itu hanyalah ranting bunga persik biasa, yang baru dipetik dari pohon. Lin Bai tidak mendeteksi kekuatan luar biasa maupun tanda-tanda susunan sihir atau energi spiritual di dalamnya.
Jika bukan karena Xiao Changsheng yang memberikannya, Lin Bai pasti mengira seseorang sedang mempermainkannya. Terima kasih, senior, kata Lin Bai sambil menerima ranting itu. Apapun yang diberikan oleh Xiao Changsheng tentu bukan barang biasa. Terlebih lagi, Xiao Changsheng telah dengan tegas menyatakan bahwa benda ini dapat menyelamatkan nyawa Lin Bai di saat kritis, jadi Lin Bai tentu saja tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Gerbang Langit dan Bumi. Di aula pertemuan di dalam Gerbang Langit dan Bumi, para pemimpin sekte, banyak tetua dari Dewan Tetua Gerbang Langit dan Bumi, dan banyak murid terkemuka dari Gerbang Langit dan Bumi berkumpul. Dengan kompetisi bela diri yang akan datang melawan Sekte Tianshui, Sekte Langit dan Bumi tak punya pilihan selain melakukan persiapan yang matang. Di dalam aula Dewan yang megah, pemimpin Sekte Langit dan Bumi duduk dengan anggun di kursi utama. Ia adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang tergerai, wajah tegas, dan mata yang merenung. Setiap gerakannya memancarkan aura dominasi seorang penguasa tertinggi. Di bawah, para tetua Dewan Tetua Sekte Langit dan Bumi berdiri di kedua sisi, mendiskusikan cara melawan Sekte Tianshui. Banyak murid terkemuka Sekte Langit dan Bumi berdiri di belakang para tetua, mendengarkan dengan saksama, urusan sekte seperti itu bukanlah hal yang bisa mereka ganggu. Sekte Langit dan Bumi kita telah berkomplot selama 10.000 tahun, dan Sekte Air Surgawi telah sepenuhnya rusak. Namun, kita tak pernah menyangka bahwa tepat ketika kita hendak menghancurkan Sekte Air Surgawi, mereka akan mendapatkan keajaiban luar biasa lainnya. Lin Bai, orang ini telah menjadi ancaman terbesar kita. Kita harus melenyapkannya. Petik 2. Mengandalkan momentum Lin Bai, Sekte Air Surgawi pertama-tama mengadakan upacara akbar untuk mengumumkan suksesi Putra Suci, menyatakan kepada dunia bahwa Sekte Air Surgawi telah bangkit kembali. Terlebih lagi, mereka memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Chen, seolah-olah mereka ingin tunduk pada perintah Pangeran Chen. Gambar. Petik 2. Aku penasaran, ahli mana yang menggagas rencana ini untuk Sekte Tianshui, yang sebenarnya menghubungkannya dengan Yang Mulia Pangeran Chen. Jika Yang Mulia Pangeran Chen naik tahta, Sekte Tianshui pasti akan makmur kembali. Tetua Agung Sekte Tianshui bimbang, dan Li Ziyan penakut dan ragu-ragu. Tak satu pun dari tetua ini mampu melakukan hal-hal besar. Tetua lainnya hanyalah kultivator yang gegabah, sama sekali tidak memiliki ketajaman strategis. Orang yang menggagas rencana ini pasti orang lain, kemungkinan besar putra suci baru dari Gerbang Langit dan Bumi, Lin Bai. Lin Bai, Lin Bai. Hanya dalam 2 atau 3 tahun, dia berubah dari orang tak dikenal menjadi putra suci Sekte Tianshui. Kebangkitan Lin Bai jauh melampaui harapan kami bahkan tak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Para tetua Gerbang Langit dan Bumi sedang mendiskusikan situasi antara Sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi. Nama yang paling sering disebut oleh para tetua yang hadir adalah Lin Bai. Tak diragukan lagi, Lin Bai kini telah menjadi ancaman besar bagi Gerbang Langit dan Bumi. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi terbatuk pelan, seketika meredakan keributan. Semua tetua menatap pemimpin sekte masing-masing dengan gemetar. Pemimpin sekte berkata dengan suara rendah, Lin Bai telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, itu fakta, dan kita tak bisa mengubahnya. Tapi kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Petik 2. Dalam debat Tao dan kompetisi bela diri ini, Lin Bai hampir tak mungkin meninggalkan Sekte Langit dan Bumi hidup-hidup, jadi tak perlu khawatir. Tetua Ma, bagaimana kabar Laut Cermin Air? Pendeta Tao Tua Ma Qiuming sedikit mengernyit, menangkupkan tangannya, dan melangkah maju, berkata, melapor kepada pemimpin sekte, ada masalah di Laut Cermin Air. Beberapa waktu yang lalu, saat upacara pewarisan Putra Suci Lin Bai, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter tiba-tiba muncul dan menyebabkan kekacauan, memaksa Sekte Air Surgawi dan anggota kuat dari 5 keluarga dan 7 sekte untuk bergabung dan menyapu Laut Cermin Air, melenyapkan banyak pasukannya. 3 kelompok bajak laut utama hampir sepenuhnya dibasmi oleh Sekte Air Surgawi dan anggota kuat dari 5 keluarga dan 7 sekte, dan 6 atau 7 keluarga besar yang kami bina di kota Badai juga hancur. Tanpa dukungan dari 3 kelompok bajak laut utama dan keluarga-keluarga kuat di kota Badai, tanpa bantuan mereka, jalan masuk kami ke Laut Cermin Air akan terdeteksi oleh Sekte Air Surgawi. Master Sekte Gerbang Langit dan Bumi menyipitkan matanya, mengepalkan tinjunya, dan menggertakkan giginya, berkata, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter benar-benar tahu bagaimana memilih waktu mereka. Mengapa mereka harus memilih saat ini untuk menyerang Sekte Air Surgawi? Bagaimana dengan 3 klan Iblis utama? Ma Qiuming menjawab, 3 klan Iblis utama agak ambigu terhadap kita. Klan Ikan Naga dan klan Sisik Pelangi tidak terlalu kuat. Mereka menyetujui tuntutan kita di permukaan,
Tetapi jika perang benar-benar dimulai, kurasa mereka tidak akan mengerahkan banyak upaya. Ketua Sekte Gerbang Langit dan Bumi berkata, klan Ikan Naga dan klan Sisik Pelangi bukanlah masalah besar. Selama mereka tidak menimbulkan masalah bagi kita, tidak masalah. Yang terpenting adalah klan Naga Banjir. Mereka adalah klan iblis terkuat di Laut Cermin Air. Ma Qiuming berkata, Ketua Sekte, aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika kita berkomunikasi dengan klan Naga Banjir di masa lalu, mereka sangat bersedia membantu kita menghancurkan Sekte Air Surgawi. Mereka juga berharap untuk menggantikan posisi Sekte Air Surgawi. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, sikap klan Naga Banjir tiba-tiba berubah. Mereka tampaknya kurang bersedia menghancurkan Sekte Air Surgawi. Setiap kali aku diam-diam menghubungi mereka, mereka semua berkata, apakah kita benar-benar harus menyerang Sekte Tianshui sekarang? Tidak bisakah kita menundanya beberapa dekade lagi? Aku ingin tahu kondisi apa yang dicapai Sekte Tianshui dan klan Naga Banjir sehingga klan Naga Banjir tiba-tiba berbalik melawan kita. Tiandimen menghela napas berat, alisnya berkerut, dan amarah terpancar di wajahnya. Bab 5448 Dilema. Klan Jiaolong benar-benar macan tutul yang tak bisa mengubah bintiknya. Mereka sudah terbiasa menjaga Sekte Tianshui, berlutut begitu lama, mereka tak sanggup berdiri lagi. Mata Master Sekte Langit dan Bumi berkilat tajam saat ia berkata dengan dingin, jadi, rencana 10.000 tahun kita di Laut Cermin Air akan lenyap. Taois tua Ma Qiuming menangkupkan tangannya dan berkata, tidak sepenuhnya. Petik 2. 3 klan iblis utama, 3 klan bajak laut utama, dan beberapa keluarga kuat di kota badai semuanya adalah orang-orang yang kita rekrut secara terbuka. Sekte Tianshui sangat menyadari hal ini, mereka juga tahu bahwa 3 klan iblis utama, 3 klan bajak laut utama, dan beberapa keluarga kuat di kota badai adalah orang-orang kita. Karena itu, kita tak pernah berharap mereka akan banyak membantu kita. Petik 2. Mereka yang direkrut secara terbuka memang terbongkar, tetapi mata-mata yang telah kita kembangkan di dalam Sekte Tianshui selama bertahun-tahun cukup aman. Jika kita benar-benar harus berperang dengan Sekte Tianshui, kita memiliki setidaknya 70% peluang untuk menang. Kata Taois tua Ma Qiuming. 70%. Master Sekte Langit dan Bumi menarik napas dalam-dalam, bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan merenung. Peluang kemenangan 70% dianggap sangat tinggi untuk apapun. Namun, untuk menghancurkan Sekte Tianshui, peluang 70% masih jauh dari cukup. Sekte Tiandimen adalah salah satu sekte terkuat yang berdiri di 18 negara bagian kerajaan Chu, dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun. Seperti kata pepatah, bahkan kelabang berkaki 100 pun tak mudah mati. Peluang kemenangan 70% masih belum cukup untuk memusnahkan Sekte Tianshui sepenuhnya. Saat itu, wilayah timur alam iblis mengumpulkan kekuatan semua seniman bela diri di dunia untuk menghancurkan Istana Iblis 9 Neter, tetapi 10.000 tahun kemudian, Istana Iblis 9 Neter telah bangkit dari abu. Ini benar-benar kasus kelabang berkaki 100 yang tak mudah mati. Tetua Ma, Anda telah menangani urusan di Laut Cermin Air selama ini. Dalam situasi ini, apakah Anda punya saran? Master Sekte Tiandimen, yang tak yakin dengan targetnya, bertanya kepada Ma Qiuming. Peran Ma Qiuming di dalam Sekte Tiandimen serupa dengan Tetua Agung dan Li Ziyan dari Sekte Tianshuya ahli strategi sekte, yang berdedikasi menyusun rencana dan mengamankan kemenangan dari jauh. Pendeta Tao Tua, Ma Qiuming, merenung sejenak dan berkata, Master Sekte, tak perlu khawatir. Meskipun Sekte Tianshui tampaknya siap bangkit kembali, keluar dari kesulitan ini sebenarnya cukup mudah. Kebangkitan Sekte Tianshui bergantung pada pengaruh Lin Bai. Yang mulia Pangeran Chen tidak menghargai Sekte Tianshui itu sendiri, melainkan Lin Bai. Semua faktor ini mengarah pada satu orang, Lin Bai. Setelah Lin Bai meninggal, kepentingan Sekte Tianshui bagi Yang Mulia Pangeran Chen akan berkurang drastis. Demikian pula, jika Lin Bai meninggal, Sekte Tianshui akan kembali terjerumus ke dalam situasi canggung tanpa pemimpin. Setelah analisis Ma Qiuming, masalah ini perlahan menjadi jelas. Pemimpin Sekte Gerbang Langit dan Bumi berkata dengan suara rendah, sungguh tak terduga. Seorang murid yang baru menjadi murid Sekte Air Langit kurang dari 5 tahun telah menjadi kunci pertarungan antara Sekte Air Langit dan Bumi dan Gerbang Langit dan Bumi, bahkan kunci pertarungan antara Yang Mulia Pangeran Chen dan Yang Mulia Pangeran Ketiga. Jika orang ini adalah putra suci Gerbang Langit dan Bumi, betapa hebatnya itu. Aduh, Gerbang Langit dan Bumi mendesah pelan, lalu mencibir, kasihan sekali, anak ajaib seperti itu akan mati di Gerbang Langit dan Bumi. Taois tua Ma Qiuming berkata, mata-mata dari Sekte Air Surgawi telah mengirim kabar bahwa Sekte Air Surgawi tidak mengirimkan banyak murid untuk berpartisipasi dalam diskusi Dao dan kompetisi bela diri, tetapi hanya Lin Bai yang datang sendirian.
Pemimpin Sekte Gerbang Langit dan Bumi mengerutkan kening dan bertanya, sendiri. Taois tua Ma Qiuming berkata, tentu saja tidak, dia ditemani oleh seorang pelindung yang kuat. Pemimpin Sekte Gerbang Langit dan Bumi bertanya, siapa? Gambar, Pendeta Tao tua Ma Qiuming berkata, Dekan Akademi Bailu, sahabat karib Kaisar Chu, adalah Xiao Changsheng. Mendengar nama ini, pemimpin Sekte Tiandimen tersentak. Dia, bukan orang yang bisa dianggap remeh, kata pemimpin sekte itu dengan suara berat. Ma Qiuming melanjutkan, tapi kita tidak punya pilihan. Lin Bai harus mati di Tiandimen, dan Yang Mulia Pangeran Ketiga juga telah mengirim pesan, memerintahkan kita untuk melenyapkan Lin Bai dengan cara apapun. Pemimpin sekte merasakan sakit kepala yang luar biasa. Xiao Changsheng telah menemani Lin Bai, jelas berniat memastikan Lin Bai pergi dengan selamat dari Tiandimen. Namun, Pangeran Ketiga telah mengirim pesan bahwa Tiandimen harus melenyapkan Lin Bai dengan cara apapun. Hal ini menempatkan Tiandimen dalam dilema. Melenyapkan Lin Bai akan memprovokasi Xiao Changsheng. Tidak melenyapkan Lin Bai akan memprovokasi Pangeran Ketiga. Sebuah pilihan yang sulit. Pendeta Tao tua Ma Qiuming tampaknya merasakan kesulitan yang dihadapi Master Sekte Langit dan Bumi dan berkata, Master Sekte, tampaknya Yang Mulia Kaisar Chu mulai meninggalkan dukungannya terhadap Sekte Langit dan Bumi. Mendengar ini, kilatan cahaya melintas di mata Master Sekte Langit dan Bumi. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa Sekte Langit dan Bumi berani menekan Sekte Tianshui dengan begitu sembrono, dan mengapa 5 keluarga dan 7 sekte yang bersekutu dengan Sekte Tianshui tidak berani menawarkan bantuan, terutama karena keluarga kerajaan Chu mendukung Sekte Langit dan Bumi. Kaisar Chu jugalah yang memerintahkan Sekte Langit dan Bumi untuk menekan Sekte Tianshui. Namun, di perburuan Langit Timur, Lin Bai membunuh lebih dari 20 murid Sekte Langit dan Bumi dan membuat putra suci Keling setengah lumpuh. Setelah meninggalkan perburuan Langit Timur, para tetua Sekte Langit dan Bumi segera melancarkan serangan terhadap Sekte Tianshui. Pada saat itu, Kaisar Chu turun tangan dan menghentikan Sekte Langit dan Bumi. Sejak saat itu, para tetua Sekte Langit dan Bumi merasakan bahwa Kaisar Chu tidak lagi mendukung Sekte Langit dan Bumi. Pendeta Tao tua Ma Qiuming berkata, kabar telah datang dari istana bahwa Kaisar Chu kemungkinan besar akan mengasingkan diri untuk menembus ranah kultivasinya setelah perayaan ulang tahunnya. Pada saat itu, terlepas dari apakah Kaisar Chu berhasil menembus ranah kultivasinya, tahta akan diserahkan kepada putra mahkota. Dan di antara banyak pangeran, hanya Pangeran Ketiga dan Pangeran Chen yang memiliki peluang terbaik. Pangeran Ketiga tentu saja memiliki peluang terbesar. Jika kita dapat membantu Pangeran Ketiga mengalahkan lawan-lawannya dan membuka Sekte Tianshui, setelah Pangeran Ketiga naik tahta, Sekte Tiandi kita akan mengantarkan era kejayaan lainnya. Mendengar ini, mata Master Sekte Tiandi berbinar, dan ia dengan sungguh-sungguh berkata, saya sudah bulat hati. Saya akan memanfaatkan kompetisi bela diri ini untuk melenyapkan Lin Bai. Master Sekte memang bijaksana, kata Pendeta Tao tua Ma Qiuming. Di dalam aula, Keling menangkupkan tangannya dan berkata kepada Ketua Sekte, yakinlah, Ketua Sekte, selama Lin Bai datang, aku akan memastikan dia tidak pergi hidup-hidup. Hehehe, kata-kata Keling tidak hanya gagal mendapatkan persetujuan dari Ketua Sekte dan para tetua, tetapi malah mengundang tawa. Bahkan pemimpin Sekte-Sekte Langit dan Bumi menunjukkan sikap dingin dan meremehkan Keling. Tidak diragukan lagi, pada upacara pewarisan putra suci Lin Bai, Keling dipaksa berlutut dan memohon belas kasihan oleh Lin Bai, menyebabkan Sekte Langit dan Bumi kehilangan muka dan sangat tidak menyenangkan pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte mendengus dingin, Putra Suci masih terluka parah, masalah ini tidak perlu diganggu oleh Putra Suci. Apa? Keling terkejut dan buru-buru bertanya, pemimpin Sekte, lukaku sudah sembuh total. Kali ini, aku pasti akan membunuh Lin Bai dan membalas penghinaan ini. Aku adalah Putra Suci Sekte Langit dan Bumi. Jika Sekte tidak mengandalkanku, lalu pada siapa lagi? Keling bertanya dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, tentu saja, ia akan bergantung pada kita. Saat itu, tawa dingin terdengar dari luar aula. Keling dan para tetua berbalik dan melihat 7 sosok berjalan berdampingan. Bab 5449, Putra Suci dari generasi sebelumnya. Qin Mo, tentu saja, ini kami. Saat itu, tawa dingin terdengar dari luar aula. Semua orang menoleh dan melihat 7 sosok berjalan masuk. Ketujuh orang ini terdiri dari 5 pria dan 2 wanita. Para pria tampan dan luar biasa, sementara para wanita sangat cantik. Mereka semua berpakaian seperti pemuda, tetapi memancarkan aura yang mendominasi dan jahat. Terutama asap hitam yang selalu mengepul dari mereka membuat mereka tampak sangat menakutkan. Ketujuh orang itu menatap Keling dengan senyum dingin dan jijik. Seseorang yang telah berulang kali mempermalukan sekte masih berani berdiri di sini dan berbicara besar.
Pria yang merupakan pemimpin ketujuh orang itu berkata kepada Keling dengan senyum sinis. Beraninya kau. Keling meraung, akulah putra suci Sekte Langit dan Bumi. Siapa kau berani berbicara seperti itu kepadaku? Pemuda di depan kelompok itu mencibir dengan nada menghina, jika kita semua tidak mengolah kitab rahasia peninggalan leluhur iblis bumi di area terlarang, bagaimana mungkin kau bisa menjadi putra suci? Mengolah kitab rahasia di area terlarang, kau. Secercah rasa takut perlahan muncul di mata Keling. Area terlarang yang mereka bicarakan adalah tempat penyimpanan fragmen jiwa sisa iblis bumi. Bertahun-tahun yang lalu, rumor beredar di dalam Sekte Langit dan Bumi bahwa beberapa individu memiliki kecocokan yang sangat tinggi dengan jiwa sisa iblis bumi dan tinggal di area terlarang sepanjang tahun, mengolah kitab rahasia yang mereka peroleh dari jiwa sisa tersebut. Individu-individu ini selalu menjadi rahasia utama dalam Sekte Langit dan Bumi. Bahkan Keling, sebagai putra suci, hanya mendengar rumor dan tidak pernah melihatnya. Beberapa kali, Keling bahkan mencoba menyelidiki area terlarang, tetapi para tetua sekte selalu menghentikannya. Hari ini, orang-orang ini, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, muncul kembali di gerbang langit dan bumi, memancarkan aura kemenangan. Namaku Kinmo, putra suci ke-178 gerbang langit dan bumi. Seru pemuda terkemuka itu, menatap Keling. Kinmo. Keling menggumamkan nama itu, matanya perlahan dipenuhi ketakutan. Kinmo adalah nama yang cukup terkenal di gerbang langit dan bumi, terutama aktif selama 5.000 tahun sebelumnya. Dia adalah tokoh berpengaruh di era yang sama dengan Liling. Ketika Liling datang ke gerbang langit dan bumi untuk membahas Dao, Kinmo lah yang memimpin para murid gerbang langit dan bumi dalam pertempuran mereka melawan para murid sekte Tianshui. Namun, setelah kematian Liling, Kinmo secara misterius menghilang dari sekte tersebut. Karena para putra suci gerbang langit dan bumi pada dasarnya dapat dikorbankan, ketika Kinmo menghilang, sekte tersebut menganggapnya telah mati. Seorang putra suci baru kemudian diangkat Keling. Namun Keling tak pernah menyangka bahwa putra suci sebelumnya tak hanya selamat, tetapi juga menyatu dengan sisa jiwa iblis bumi di area terlarang, memperoleh rahasia kultivasi dari sisa jiwa tersebut, dan berkultivasi secara sembunyi-sembunyi di sana sejak saat itu. Keling, kau telah berulang kali mempermalukan sekte. Apa hakmu menjadi putra suci sekte ini? Cibir Kinmo, menyerbu ke depan, dan menendang dada Keling. Ekspresi Keling berubah drastis, dan ia buru-buru mengaktifkan energi internalnya untuk membela diri. Seperti kata pepatah, dua harimau tak bisa berbagi satu gunung, apalagi di dunia seni bela diri yang kejam. Sebuah sekte hanya bisa memiliki satu putra suci dan putri suci, bagaimana mungkin ada dua? Oleh karena itu, Keling dan Kinmo ditakdirkan untuk menjadi lawan sejak pertama kali mereka bertemu. Sambil mengaktifkan teknik pertahanannya, kilatan dingin muncul di mata Keling saat ia melepaskan energi internalnya, menyerang Kinmo dengan ganas. Seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cibir Kinmo, menyadari tipuan Keling. Awan asap hitam mengembun di sekelilingnya, berubah menjadi perisai yang menangkis serangan telapak tangan Keling. Gambar, pada saat yang sama, asap hitam menghilang, bagaikan hantu pendendam yang merangkak keluar dari neraka terdalam, memamerkan taring dan cakarnya saat menerjang Keling. Tidak, tidak, tidak. Keling terbelenggu oleh asap hitam, perlahan-lahan terbungkus di dalamnya. Ia perlahan merasakan kekuatan misterius dan tak terduga di dalam asap hitam, menyedot daging dan energi spiritualnya. Tetua, selamatkan aku. Master Sekte, selamatkan aku. Sebelum meninggal, Keling panik dan buru-buru memohon bantuan kepada Ma Qiuming dan Master Sekte. Sejak Keling berlutut dan memohon belas kasihan Lin Bai di Sekte Tianshui, Ma Qiuming memendam dendam terhadap Keling, berharap ia bisa membunuhnya sesegera mungkin. Sedangkan Master Sekte Langit dan Bumi, ia selalu orang yang tak berperasaan dan tak tahu berterima kasih, dan putra suci Sekte Langit dan Bumi hanyalah sumber daya yang bisa dibuang, ia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Keling. Ah! Jeritan melengking Keling menggema di aula saat tubuhnya ditelan asap hitam dan menghilang tanpa jejak. Saat asap hitam menghilang, sosok Kinmo muncul kembali. Senyum puas tersungging di bibirnya saat ia menjilatinya, penampilannya yang menyeramkan membuat bulu kuduk merinding. Lumayan, rasanya enak, kata Kinmo puas. Ketua Sekte Langit dan Bumi mengangkat sebelah alis dan tersenyum. Kinmo, apakah kau sudah membuat kemajuan dalam mengolah teknik melahap bintang yang kau peroleh dari sisa jiwa leluhur iblis bumi? Kinmo tersenyum dan menjawab, melapor kepada Ketua Sekte, bagaimana mungkin teknik mendalam tertinggi peninggalan leluhur iblis bumi bisa dikuasai dengan begitu mudah. Setelah ribuan tahun berkultivasi, aku baru mencapai tingkat pemula. Namun, meskipun hanya tingkat pemula,
di antara para seniman bela diri alam Dewa Dao di Kerajaan Chu, seharusnya tidak ada yang bisa menandingiku. Ketua Sekte Langit dan Bumi mengangguk puas dan bertanya, lalu bagaimana kekuatanmu saat ini? Qin Mo berpikir sejenak dan berkata, jika kita mengikuti klasifikasi kekuatan seniman bela diri alam Dewa Dao dari Istana Iblis 9 Neter, maka aku seharusnya sudah mencapai tingkat anak Dao. 6 adik-adik junior lainnya semuanya berada di puncak tingkat anak suci. Master Sekte. Langit dan Bumi tersenyum dan berkata, bagus, tidak sia-sia sekte ini mendidikmu selama bertahun-tahun. Sekte Langit dan Bumi akhirnya melahirkan beberapa jenius yang luar biasa. Selama kau melenyapkan Lin Bai, kau pasti telah berkontribusi pada kemakmuran sekte ini. Qin Mo mencibir dan berkata, yakinlah, Master Sekte, kami keluar dari pengasingan justru untuk menghadapi Lin Bai. Selama Lin Bai berani datang, kami yakin dia tidak akan kembali hidup-hidup. Ketua Sekte Langit dan Bumi tertawa, jika Lin Bai mati dalam debat Dao, gosip semua pendekar akan lenyap. Bahkan jika Xiao Changsheng ikut dengannya, dia tidak berhak menghentikan debat Dao antara Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi. Bagi Sekte Langit dan Bumi, akan lebih baik jika Lin Bai mati dalam debat Dao. Lagi pula, jika dia mati dalam debat Dao, itu hanya bisa disalahkan pada kemampuan Lin Bai yang kurang mumpuni, dan bahkan jika kabar itu sampai tersiar, Sekte Langit dan Bumi tidak akan ragu. Jika Lin Bai tidak mati dalam debat Dao, Sekte Langit dan Bumi mungkin akan mengikuti strategi yang sama seperti 5.000 tahun yang lalu dalam melenyapkan Li Lingtian, mencari alasan yang tepat bagi para tetua sekte untuk membunuh Lin Bai secara paksa. Namun, jika situasinya benar-benar memanas, Xiao Changsheng pasti tidak akan tinggal diam. Untuk membunuh Lin Bai, Sekte Langit dan Bumi mau tidak mau harus membuat marah Xiao Changsheng, yang merupakan hal terakhir yang ingin dilihat oleh Sekte Langit dan Bumi. Oleh karena itu, pilihan terbaik bagi Sekte Langit dan Bumi adalah membiarkan Lin Bai mati selama debat Dao. Kemunculan Qin Mo dari pengasingannya saat ini niscaya menenangkan Sekte Langit dan Bumi. Dengan keberadaan Qin Mo, Lin Bai pasti akan tamat. Bab 5450, Putra Suci Lin Bai datang untuk memberi penghormatan pada gunung. Di puncak gunung, seekor rusa putih menarik kereta turun dari awan. Lin Bai dan Xiao Changsheng melangkah keluar dari kereta, keduanya menatap hamparan. Langit dan bumi yang luas di hadapan mereka. Di hamparan itu terbentang pegunungan tak terbatas, lerengnya yang hijau subur dan rimbun, hutannya dipenuhi energi spiritual yang tak terbatas. Di atas, sinar cahaya bersinar, memperjelas sekilas bahwa ini adalah tanah terberkati yang langka dan berharga. Memang, pegunungan ini, pada zaman kuno dikenal sebagai Pegunungan Wanxing, yang berarti, hijau abadi selama 10.000 tahun, adalah salah satu dari 72 tanah terberkati yang terkenal di Kerajaan Chu. Selama bertahun-tahun, lebih dari selusin sekte dan keluarga yang kuat telah menetap di sini. Kemudian, setelah gerbang langit dan bumi menduduki pegunungan ini, Pegunungan Wanxing berganti nama menjadi Pegunungan Langit dan Bumi Abadi, atau singkatnya, Pegunungan Langit dan Bumi. Setelah menduduki area ini, Gerbang Langit dan Bumi membangun halaman murid di dalam pegunungan, membentuk gerbang luar Gerbang Langit dan Bumi, yang juga dikenal sebagai Gerbang Bumi. Di atas pegunungan, pulau-pulau terapung yang unik dan besar membentuk Gerbang Langit di dalam Gerbang Langit dan Bumi. Berdiri di puncak gunung, Lin Bai dan Xiao Changsheng dapat melihat tangga-tangga giok putih yang memancarkan cahaya putih, memanjang dari pegunungan Gerbang Bumi dan terhubung ke awan-awan di atas, menghubungkan pulau-pulau terapung tersebut. Di dalam Gerbang Langit dan Bumi, hierarki murid sangat ketat. Murid Gerbang Bumi tidak diizinkan memasuki Gerbang Langit untuk berkultivasi, sementara murid Gerbang Langit dapat dengan bebas memasuki Gerbang Bumi. Jika diklasifikasikan berdasarkan peringkat murid dalam Sekte Air Langit, murid Gerbang Langit serupa dengan 3 murid mutlak, sementara murid Gerbang Bumi serupa dengan murid Sekte luar biasa. Baik Gerbang Langit maupun Gerbang Bumi memiliki 2 daftar peringkat, yang disebut peringkat langit dan peringkat bumi. Murid Gerbang Langit dan Bumi yang ditemui Lin Bai di alam rahasia kuno yang sunyi, Yulian Tan, dikenal sebagai seorang master di peringkat langit. Disitulah letak gerbang gunung Gerbang Langit dan Bumi. Xiao Changsheng, memegang sebuah gulungan di tangannya, tersenyum sambil memandang ke arah pegunungan megah di depan. Tempat di mana naga melilit dan harimau meringkuk, tempat para dewa bertahta sungguh sebuah sekte agung. Seru Lin Bai kagum. Gerbang gunung Gerbang Langit dan Bumi memang megah, dan gerbang gunung Sekte Air Surgawi juga menempati area yang luas. Dari 5 keluarga dan 7 sekte, selain 5 keluarga besar ibu kota dan Sekte Kuchan, sekte-sekte besar lainnya memilih untuk menempatkan gerbang gunung mereka di tanah-tanah suci, yang tentu saja menciptakan pemandangan yang megah. Xiao Changsheng berkata dengan sungguh-sungguh,
Lin Bai, meskipun aku berjanji pada Cusi untuk menemanimu ke gerbang langit dan bumi, bukan berarti aku akan berdiri di sisimu. Apakah kau mengerti maksudku? Mata Lin Bai berkilat. Belum juga, tolong jelaskan lebih jelas, senior. Hehe, dasar bajingan kecil, sama seperti Cusi, kau tidak akan bertindak sampai kau melihat manfaatnya. Xiao Changsheng terkekeh dan memarahi, baiklah, aku akan menjelaskannya lebih jelas kalau begitu. Jika gerbang langit dan bumi menyalahgunakan kekuasaannya, menindas yang lemah, maka aku tentu akan membelamu. Tapi jika kau kurang terampil dan kalah dari gerbang langit dan bumi dalam kompetisi bela diri, maka aku hanya bisa diam dan menonton. Kau mengerti? Lin Bai tersenyum. Sebenarnya, ia sudah mengerti maksud Xiao Changsheng. Sederhananya, Xiao Changsheng bermaksud, aku di sini untuk memastikan kepergianmu dengan selamat, bukan untuk membantumu menindas orang lain. Jika kau kurang terampil dan mati di gerbang langit dan bumi, maka Xiao Changsheng tidak akan membantumu. Itu sangat masuk akal. Lin Bai tersenyum dan berkata, seperti katamu, jika ada pendekar dari Sekte Langit dan Bumi di alam Dewa Dao atau di atasnya yang menyerangku, kau bisa menyelamatkanku. Jika itu pendekar di alam Dewa Dao, kau tak perlu bertindak, aku bisa mengatasinya sendiri. Gambar, Xiao Changsheng berkata, bahkan jika seorang seniman bela diri di alam buah Tai Dao menyerangmu, kau tidak akan takut, kan? Lagi pula, kau berani datang ke gerbang langit dan bumi sendirian, kau pasti punya kartu truf tersembunyi. Yang kau takutkan adalah seniman bela diri di alam buah Daluo Dao, yang melampaui alam buah Tai Dao, kan? Kata Lin Bai sambil tersenyum kecut. Gerbang langit dan bumi tidak tahu malu, semua orang di kerajaan Chu tahu itu. Jadi, aku harus bersiap untuk yang terburuk. Itu benar sekali. Gerbang langit dan bumi memang sekte yang tidak tahu malu. Xiao Changsheng melirik pegunungan di kejauhan dengan jijik, senyum dingin tersungging di bibirnya. Ayo pergi, mari kita beri penghormatan kepada sekte ini. Xiao Changsheng dan Lin Bai berjalan berdampingan menuruni gunung, menuju gerbang langit dan bumi. Xiao Changsheng mengangkat tangannya dan menyelipkan kereta yang ditarik di belakang rusa putih ke dalam lengan bajunya yang panjang, sementara rusa putih itu perlahan mengikutinya. Keduanya berjalan santai menuju gerbang-gerbang langit dan bumi. Mereka tiba di gerbang. Para penjaga di gerbang gunung segera berteriak kepada Lin Bai dan Xiao Changsheng, berhenti. Ini adalah lokasi gerbang langit dan bumi, dilarang masuk tanpa izin. Xiao Changsheng berdiri di samping, tersenyum tetapi tetap diam. Ekspresi Lin Bai serius. Ia melangkah maju, menyalurkan kekuatan kultivasinya, dan suaranya, bagaikan guntur, bergema di seluruh gerbang langit dan bumi. Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi, telah datang diundang untuk berpartisipasi dalam debat Taois dan kompetisi seni bela diri antara gerbang langit dan bumi dan Sekte Air Surgawi. Putra suci Lin Bai telah datang untuk memberi penghormatan. Gemuruh, tanda seru, suara Lin Bai, bagaikan guntur, menggelegar di dalam gerbang langit dan bumi. Seluruh pegunungan bergema dengan suara Lin Bai. Di dalam gerbang bawah tanah gerbang langit dan bumi, semua seniman bela diri mendengar suara Lin Bai. Suara itu memiliki daya tembus yang sangat kuat, menembus gerbang surgawi, menyebabkan banyak seniman bela diri gerbang surgawi melihat ke arah luar gerbang gunung. Swiss, Swiss, Swiss. Begitu suara Lin Bai jatuh, ratusan seniman bela diri, kebanyakan seniman bela diri dari alam Dewa Dao, terbang keluar dari gerbang bawah tanah gerbang langit dan bumi. Setelah itu, ratusan seniman bela diri lainnya terbang masuk dari dalam gerbang surgawi dan mendarat di atas gerbang gunung, kebanyakan seniman bela diri di alam buah Dao Tai. Di antara mereka adalah pendeta Tao tua Ma Qiuming, yang dikenali Lin Bai. Ma Qiuming jelas merupakan pemimpin kelompok tetua G. Erbang surgawi ini. Ia pertama kali melirik Lin Bai, kilatan dingin muncul di matanya. Kemudian, tatapan Ma Qiuming jatuh pada Xiao Changsheng di belakang Lin Bai. Ia segera mendarat dan membungkuk, berkata, Ma Qiuming, tetua Tai dari Sekte Langit dan Bumi, memberi salam kepada Dekan Xiao Changsheng. Dekan Xiao Changsheng telah datang dari jauh, dan sekte kami belum dapat menyambut Anda dengan baik. Mohon maafkan saya. Xiao Changsheng tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya merasa gelisah dan berjalan-jalan. Aku kebetulan bertemu teman muda Lin Bai dan mendengar bahwa dia akan datang ke Sekte Langit dan Bumi untuk berpartisipasi dalam diskusi Dao dan kompetisi bela diri, jadi aku ikut bersenang-senang. Sekte Langit dan Bumi pasti akan menyambutmu, kan? Ma Qiuming tertawa terbahak-bahak, Dekan Xiao Changsheng, apa yang kau katakan? Kehadiranmu merupakan suatu kehormatan bagi sekte kami. Bagaimana mungkin kami tidak menyambutmu? Silakan, Dekan Xiao Changsheng, ikuti aku ke dalam sekte. Sekte kami telah menyediakan akomodasi yang sangat baik. Silakan. Xiao Changsheng mengangguk dan berkata,
Aku langsung cocok dengan teman muda Lin Bai pada pandangan pertama, jadi aku tidak butuh akomodasi mewah. Tinggal bersamamu saja sudah cukup. Senyum Ma Qiuming sedikit membeku sesaat, lalu ia tersenyum lagi dan berkata, kalau begitu, kami akan menuruti keinginan Dekan Xiao Changsheng. Ma Qiuming kemudian berkata kepada Lin Bai, putra suci Lin Bai, diskusi Dao dan kompetisi bela diri dijadwalkan 5 hari lagi. Silakan masuk dan beristirahat. Lin Bai mengangguk pelan dan berjalan memasuki gerbang langit dan bumi berdampingan dengan Xiao Changsheng. Dipimpin oleh para murid gerbang langit dan bumi, mereka pun kembali ke penginapan masing-masing.